warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Fandi. Perkenalkan, nama saya Nisha Gustiani. Perkenalkan, nama saya Nurul Janul Anissa. Tujuan pengukuran dan ketidakpastian. 1. Mampu menggunakan beberapa alat ukur. 2. Mampu menentukan ketidakpastian dari pengukuran tunggal dan berulang. 3. Mengerti angka berarti. Menentukan NST alat ukur yaitu dengan rumus NST nilai skala terkecil dari skala utama dibagi jumlah skala nonius. Selanjutnya, melakukan pengukuran masing-masing satu kali dengan alat ukur yang tepat dan nyatakan hasil pengukuran beserta ketidakpastian mutlak dan ketidakpastian relatif serta angka penting yang digunakan. Mengukur panjang kotak jangka sorong, mengukur dalam tabung reaksi, mengukur luar tabung reaksi, mengukur kedalaman tabung reaksi, mengukur tebal plat aluminium, mencatat hasil data dalam tabel. Selanjutnya, melakukan pengukuran sebanyak 5 kali untuk objek panjang jangka sorong, diameter dalam tabung reaksi, dan diameter luar tabung reaksi. Melakukan pengukuran sebanyak 10 kali untuk objek kedalaman tabung reaksi dan tebal plat aluminium. Baiklah, saya akan menjelaskan NST beberapa alat ukur. Yang pertama yaitu mistar, NST-nya 0,1 cm. Yang kedua, jangka sorong, NST-nya 0,05 mm. Yang ketiga, mikrometer sekrup, yaitu 0,01 mm. Yang keempat, neraca Ohl's, NST-nya 0,1 gram. Yang kelima, stopwatch, NST-nya 0,1 sekon. Selanjutnya, pengukuran tunggal akan dijalankan. Baik, terima kasih moderator. Pada slide selanjutnya yaitu pada tabel 2 pengukuran tunggal, saya akan menjelaskan tabel datanya. Yang pertama, dengan objek panjang kotak jangka sorong diukur menggunakan alat mistar dengan NST mistarnya tersebut yaitu 0,1 cm dengan hasil pengukuran yang kami dapatkan yaitu 26 plus minus 0,05 cm dengan jumlah angka penting 2 km 0,05 dengan persentase KR 0,19. Selanjutnya yang kedua yaitu dengan objek diameter dalam tabung reaksi dengan alat ukur jangka sorong dengan NST alat ukur yaitu 0,05 mm. Hasil pengukuran yang kami dapatkan yaitu 10,3 plus minus 0,025 mm dengan jumlah angka penting 3 km 0,25 dengan persentase KR 0,24. Yang ketiga, objek diameter luar tabung reaksi dengan alat ukur jangka sorong NST alat ukur 0,05 mm dengan hasil pengukuran 13,2 plus minus 0,025 mm dengan jumlah angka penting 3 km 0,025 dan persentase KR 0,189%. Dan yang keempat, dengan objek kedalaman tabung reaksi alat ukur jangka sorong NST alat ukur yaitu 0,05 mm dengan hasil pengukuran 99,1 plus minus 0,025 mm dengan jumlah angka penting 3 km-nya 0,025 dan persentase KR 0,025%. Dan yang terakhir, dengan objek tebal plat aluminium alat ukurnya mikrometer sekrup
NST alat ukur 0,01 mm dengan hasil pengukuran 0,2025 plus minus 0,05 mm dengan jumlah angka pentingnya 5, KM 0,005 dan persentase KR 2,46%. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran berulang, yaitu yang mana kita lakukan sebanyak 5 kali, yaitu panjang kotak jangka sorong yang pertama itu 26 cm dan hasil yang kami dapatkan 1-5 itu sama, yang mana 26 cm karena alat yang kami gunakan itu sama. Yang kedua yaitu diameter dalam tabung reaksi, yang mana kami mendapatkan hasilnya 10,3 mm, yang mana sama seperti panjang kotak jangka sorong karena alat yang kami gunakan tersebut sama. Maka hasil dari 1-5 pengukuran tersebut juga sama. Dan yang ketiga yaitu diameter luar tabung reaksi, yang mana hasilnya kami mendapatkan 13,2 mm, sama seperti sebelumnya 1-5 pengukuran itu kami mendapatkan hasil yang sama. Next. Selanjutnya pengukuran berulang 10 kali, yaitu yang pertama kedalaman tabung reaksi kami mendapatkan nilai 99,1 mm, yang mana pengukuran 1-10 itu menggunakan alat yang sama dan tabung reaksi yang sama, maka hasil yang kami dapat pun juga sama. Yang kedua yaitu tebal plat aluminium yang kami dapatkan yaitu 0,2025 mm. Sama seperti sebelumnya, plat yang kami gunakan itu sama dengan alat yang sama, maka hasil yang kami dapatkan 1-10 sama. Next. Baiklah, saya akan menjelaskan pengolahan data dari panjang kotak jangka sorong. Alat ukur yang kami gunakan yaitu MISTAR dengan NST 0,1 cm. Hasil pengukuran yaitu 26 cm plus minus setengah dikali 0,1 cm. Maka didapatkan hasil 26 plus minus 0,05 cm. Angka penting yang kami dapatkan yaitu 2, KM yang kami dapatkan yaitu setengah dari NST yaitu 0,05 cm. KR yang kami dapatkan delta X per X dikali 100%, maka hasilnya 0,19%. Angka berarti yang kami dapatkan yaitu dengan rumus 1 dikurang log KR sama dengan 1 dikurang log 0,19, maka didapatkan hasil 1,723 AB. Yang kedua yaitu diameter dalam tabung reaksi. Alat ukur yang digunakan yaitu jangka sorong, NST-nya 0,05 mm dengan hasil pengukuran 10,3 mm plus minus setengah dikali 0,05 mm, maka hasilnya 10,3 plus minus 0,025 mm. Angka penting yang kami dapatkan yaitu 3, KM sama dengan setengah dari NST yaitu 0,025 mm. Angka berarti yang kami dapatkan yaitu 1 dikurang log KR sama dengan 1 dikurang log 0,24 sama dengan 1,61. KR yang kami dapatkan yaitu dengan rumus delta X per X dikali 100% dengan hasil 0,24%. Yang ketiga yaitu diameter luar tabung reaksi. Alat ukur yang kami gunakan yaitu jangka sorong dengan NST 0,05 mm. Hasil pengukurannya yaitu 13,2 mm plus minus setengah dikali 0,05 mm. Maka didapatkan hasil 13,2 plus minus 0,025 mm. Angka penting yang kami dapatkan yaitu 3,
KM yang kami dapatkan dengan rumus setengah dari NST yaitu 0,025 mm. KR yang kami dapatkan dengan rumus delta X per X dikali 100% yaitu 0,189%. Angka berarti yang kami dapatkan dengan rumus 1 dikurang log KR yaitu 1,72. Baiklah, saya kembalikan kepada Nike. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedalaman tabung reaksi. Alat ukur yang digunakan yaitu jangka sorong dengan NST-nya 0,05 mm. Hasil pengukuran tersebut didapatkan rumus X sama dengan X plus minus delta X, yang mana X-nya 99,1 mm plus minus 1/2 dikali 0,05 mm sama dengan 99,1 plus minus 0,025 mm. Angka penting yang didapatkan yaitu 3 dengan KM setengah kali NST-nya yaitu 0,025 mm dan KR yang didapatkan adalah 0,025 mm per 99,1 mm dikali 100% sama dengan 0,025%. Jadi angka berartinya sama dengan 1 min log KR 1 min log 0,025 sama dengan 2,60. Jadi angka berarti yang didapatkan 2. Next, pengukuran berulang yang dilakukan sebanyak 5 kali, yaitu yang pertama mengukur panjang kotak jangka sorong. Didapatkan data pertama yaitu 26 cm, data kedua 26 cm, data ketiga 26 cm, data keempat 26 cm, dan data kelima 26 cm. Jadi sigma XI-nya dengan rumus jumlah semua data dibagi banyak data. Jadi kita masukkan 26 ditambah 26 tambah 26 tambah 26 tambah 26 per 5 sama dengan 130 dibagi 5 sama dengan 26 cm. Untuk delta X didapatkan rumus yaitu X maksimalnya dikurang X minimalnya per N. Jadi kita dapatkan 26 kurang 26 per 5 sehingga 0 bagi 5 sama dengan 0. Jadi KM sama dengan delta X sama dengan 0 dan KR-nya yaitu delta X dibagi X kali 100%. 0 per 26 kali 100% sama dengan 0%. Jadi angka berartinya sama dengan 1 min log KR sama dengan 1 log 0 sama dengan 0. Pelaporannya adalah X tambah delta X. Pelaporannya adalah X plus minus delta X. 26 plus minus 0 cm.